Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat tarawih merupakan salah satu amalan sunnah yang hanya bisa dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Ada banyak keutamaan salat tarawih bagi yang menjalankannya. Pengertian tarawih. Muhammad Azib dalam bukunya 33 macam jenis salat sunnah menjelaskan salat tarawih adalah salat sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan. Kata tarawih secara bahasa bentuk jamak dari tarwihah yang artinya istirahat, di mana salat tarawih sebab seperti selesai 2 rakaat dan istirahatnya sejenak. Biasanya diisi dengan bacaan-bacaan dzikir atau salawat. Dari situ kemudian setiap 4 rakaat dengan 2 salam disebut tarwihah dan semuanya disebut tarawih. Itu semua sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fal Al-Basri Syarah Al-Bukhari sebagai berikut. Salat jamaah yang dilaksanakan pada setiap malam bulan Ramadan dinamai tarawih karena para sahabat pertama kali melaksanakannya beristirahat pada setiap 2 kali salam. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rakaat salat tarawih. Ulama salaf 4 mazhab hampir sepakat bahwa salat tarawih itu 20 rakaat dan witir 3 rakaat. Waktu pelaksanaan sholat tarawih dimulai setelah sholat isya, berakhirnya sampai terbit fajar. Bagi yang belum melaksanakan sholat isya, tidak diperkenankan melakukan sholat tarawih. Bahkan sholat tarawih menjadi tidak sah. Keutamaan sholat tarawih. 2 hadis yang masyhur berkaitan dengan keutamaan sholat tarawih, yaitu dari Abu Hurairah dan juga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis kedua, barang siapa yang ikut salat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka untuknya itu dicatat seperti sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga Tirmizi. Selain disebutkan kedua hadis di atas dalam kitab Duratun Nasihin, sebagaimana dilansir dari laman pustaka Ilmu Sunni Salafiyah, disebutkan 30 keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Berikut adalah keutamaan sholat tarawih hari ke-1 sampai ke-30 di bulan Ramadan. 1. Malam pertama keluarnya dosa orang mukmin. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Ali berkata, Nabi SAW ditanya tentang keutamaan tarawih di bulan Ramadan. Maka Nabi menjawab, pada malam pertama keluarlah dosa-dosa orang mukmin yang melakukan tarawih, sebagaimana ibunya melahirkan ia di dunia. 2. Malam kedua diampuni dosa kedua orang tuanya. Pada malam kedua, orang yang sholat tarawih akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. 3. Malam ketiga diampuni Allah. Pada malam ketiga malaikat di bawah arsy berseru, mulailah melakukan amal kebaikan atau salat tarawih, maka Allah akan mengampuni dosamu. 4. Malam keempat berpahala seperti membaca Al-Quran. Pada malam keempat, bagi yang melakukan tarawih akan mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur dan juga Al-Quran. 5. Malam kelima dapat pahala seperti sholat di Masjidil Haram. Malam kelima, Allah memberikan pahala bagi yang tarawih sebagaimana pahala orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah atau Nabawi dan juga Masjidil Al-Aqsa.
6. Malam ke-6 pahala tawaf. Pada malam ke-6 Allah memberikan pahala orang yang bertarawih sebagaimana pahala orang yang tawaf di Baitul Ma'mur, dan setiap batu dan tanah memintakan ampunan kepadanya. 7. Malam ke-7 ditolong dari serangan jahat. Pada malam ke-7 yang melakukan tarawih seakan-akan menemui zaman Nabi Musa alaihissalam dan menolongnya dari serangan Fir'aun dan juga Haman. 8. Malam ke-8 dapat anugerah. Pada malam ke-8 Allah memberikan anugerah sebagaimana anugerah yang diberikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. 9. Malam ke-9 ibadah seperti para nabi. Pada malam ke-9 seolah-olah orang yang tarawih beribadah pada Allah sebagaimana ibadahnya para nabi. 10. Malam ke-10 diberikan rezeki dunia dan juga akhirat. Pada malam ke-10 Allah akan memberikan rezeki yang lebih bagus di dunia maupun di akhirat bagi yang tarawih. 11. Malam ke-11 keluar dari dunia seperti orang yang baru dilahirkan. Pada malam ke-11 orang yang tarawih kelak akan keluar dari dunia atau mati seperti hari di mana ia baru saja dilahirkan dari perut ibunya. 12. Malam ke-12 wajahnya seperti bulan purnama. Pada malam ke-12 pada saat hari kiamat datang, wajahnya orang yang tarawih bersinar sebagaimana rembulan di malam purnama. 13. Malam ke-13 selamat dari keburukan. Pada malam ke-13 pada saat hari kiamat tiba, orang yang tarawih akan selamat dari segala macam keburukan. 14. Malam ke-14 tidak dihisab di hari kiamat. Pada malam ke-14 malaikat akan menjadi saksi bagi yang tarawih. Bahkan ia sudah melakukan sholat tarawih, maka Allah tidak menghisapnya besok di hari kiamat. 15. Malam ke-15 malaikat memintakan ampunan. Pada malam ke-15 para malaikat dan juga para malaikat penyangga arsy dan juga para malaikat penjaga kursi kerajaan langit pada memintakan ampunan pada orang-orang yang melakukan sholat tarawih. 16. Malam ke-16 selamat dari neraka. Pada malam ke-16 Allah akan mencatat kebebasan selamat dari neraka dan kebebasan masuk surga bagi orang yang tarawih. 17. Malam ke-17 dapat pahala para nabi. Pada malam ke-17 yang tarawih akan diberikan balasan atau pahala sebagaimana pahalanya para nabi. 18. Malam ke-18 diridhoi oleh Allah. Pada malam ke-18 malaikat telah berseru pada yang tarawih, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah meridhoimu dan kedua orang tuamu." 19. Malam ke-19 diangkat derajat di surga Firdaus. Pada malam ke-19 Allah akan mengangkat derajat-derajat orang yang tarawih di surga Firdaus. 20. Malam ke-20 pahala mati syahid. Pada malam ke-20 orang yang tarawih akan diberikan pahala seperti pahala orang-orang yang mati syahid dan juga orang-orang yang sholih. 21. Malam ke-21 dibangunkan rumah dari cahaya di surga. Pada malam ke-21 Allah akan membangunkan rumah di surga yang terbuat dari cahaya untuk orang yang tarawih. 22. Malam ke-22 selamat dari kesusahan di hari kiamat. Pada malam ke-22 jika hari kiamat tiba, maka orang yang tarawih akan selamat dari segala bentuk kesulitan dan juga kebingungan. 23. Malam ke-23 dibangunkan kota di surga. Pada malam ke-23 Allah akan membangunkan kota di dalam surga bagi yang tarawih. 24.
Pada malam ke-24 doanya dikabulkan. Pada malam ke-24 orang yang tarawih akan memperoleh 24 doa yang mustajab dan juga manjur. 25. Malam ke-25 dihilangkan dari siksa kubur. Pada malam ke-25 Allah akan menghilangkan siksa kubur bagi orang yang tarawih. 26. Malam ke-26 dapat pahala 40 tahun. Pada malam ke-26 Allah meningkatkan baginya pahala selama 40 tahun. 27. Malam ke-27 dimudahkan lewat Sidratul Mustaqim. Pada malam ke-27 di hari kiamat dia melewati jembatan atau Siratul Mustaqim dengan mudah lagi cepat laksana halilintar menyambar. 28. Malam ke-28 diangkat 1000 derajat. Pada malam ke-28 Allah mengangkat 1000 derajat baginya di dalam surga. 29. Malam ke-29 pahala 1000 ibadah haji. Pada malam ke-29 Allah memberikan kepadanya pahala 1000 ibadah haji yang diterima. 30. Malam ke-30 balasan syurga. Bagi malam ke-30 Allah berfirman, makanlah buah-buahan surga, mandilah dengan air salsabil, dan minumlah dari telaga Kausar. Aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Demikianlah pembahasan mengenai keutamaan salat tarawih hari ke-1 sampai 30 yang sangat besar. Marilah rutinkan sholat tarawih di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, ampunan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Khuzaimah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, awal dari bulan Ramadan adalah rahmat, sedangkan pertengahan dari bulan Ramadan adalah ampunan, dan terakhir dari bulan Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Para ulama pun membagi bulan Ramadan menjadi 3 bagian. 10 hari pertama adalah bulan penuh rahmat, dan 10 bulan kedua adalah pengampunan, dan 10 bulan terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, maka jangan sampai menyia-nyiakan bulan Ramadan dengan begitu saja. Marilah kita isi bulan Ramadan dengan memperbanyak berbuat baik. Salah satunya adalah berzikir, berpuasa, sholat malam, tarawih, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan di bulan yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Dengan harapan supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dihapuskan semua dosa-dosa kita sehingga kita layaknya seperti bayi yang baru lahir dari seorang ibunya. Memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Zabir radhiyallahu anhu. Langit dan bumi menangis karena berakhirnya bulan Ramadan. Lalu satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa langit dan bumi serta para malaikat menangis?" Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa lenyapnya bulan Ramadan adalah musibah bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam,
karena bulan Ramadan adalah bulan di mana semua kebaikan dilipat gandakan. Lalu semua doa dikabulkan dan sedekah diterima serta azab dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, semoga di bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan dalam mencari ilmu, dalam berbuat baik semaksimal mungkin, sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.